Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sabra miftahan lil falah wa ja'ala al-iman wal 'amal sabilan lin najah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan kajian yang insya-Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sepanjang zaman beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang tentang sosok besar di dalam sejarah Islam, seorang pemimpin yang mengukir prestasi luar biasa di tengah gelombang ujian dan penderitaan. Dialah Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau bukan hanya seorang pemimpin tetapi juga pelopor peradaban yang mampu mengubah kondisi dari kehancuran menjadi kejayaan. Silsilah dan awal kehidupan Abdurrahman Ad-Dakhil kita terlihat bahwa beliau lahir pada tahun 731 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau adalah seorang putra dari keluarga besar dinasti Bani Umayyah yang saat itu memimpin dunia Islam. Ayahnya adalah Muawiyah bin Hisham, seorang pangeran sekaligus komandan militer terkenal. Sementara itu, kakeknya Hisham bin Abdul Malik adalah salah satu khalifah besar dinasti Bani Umayyah yang memimpin dunia Islam pada masa kejayaannya, yaitu berkuasa dari tahun 724 sampai 743 Masehi. Silsilah inilah yang menunjukkan bahwa Abdurrahman adalah keturunan langsung dari keluarga pemimpin Islam yang besar dan berpengaruh. Namun, meski berasal dari keluarga yang terhormat, ia harus menyaksikan tragedi besar di dalam hidupnya ketika dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Ketika Abbasiyah merebut kekuasaan, mereka tidak hanya menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah, tetapi juga membantai hampir seluruh anggota keluarga Bani Umayyah. Pembantaian ini dirancang untuk menghilangkan ancaman dari keturunan Bani Umayyah selamanya. Lantas Abdurrahman yang saat itu masih muda menyaksikan sendiri keluarganya dihancurkan. Bahkan ia harus melarikan diri setelah saudaranya Yahya dibunuh di depan matanya sendiri. Dalam keadaan penuh penderitaan, ia mengandalkan keberanian dan kecerdasannya untuk meloloskan diri daripada Suriah. Dengan rute yang berliku, ia melintasi Palestina, Mesir hingga Afrika Utara, meninggalkan tanah kelahirannya yang pernah menjadi pusat kekhilafahan. Ayol ikhwah, pelarian Abdurrahman bukanlah perjalanan yang mudah. Ia menghadapi ancaman dari pasukan Bani Abbasiyah yang terus memburunya, pengkhianatan dari para pemimpin lokal, serta kondisi hidup yang penuh dengan mara bahaya. Dalam perjalanan tersebut, ia menemukan perlindungan sementara di kalangan suku Barbar di Afrika Utara. Tempat ia dihormati karena memiliki hubungan darah melalui garis ibunya. Namun dukungan itu pun terbatas karena banyak pemimpin Berber enggan membantunya secara terbuka akibat takut pada Bani Abbasiyah. Dengan tekad yang kuat, pada tahun 755 Masehi, Abdurrahman memutuskan untuk pergi ke Andalusia, wilayah yang terletak lebih dari 5.000 km dari pusat kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Jarak yang begitu jauh ini memberikan peluang besar bagi Abdurrahman. Lantas Andalusia yang saat itu berada di dalam konflik internal menjadi tempat yang strategis untuk memulai kembali kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Ayol ikhwah, ketika tiba di Andalusia, Abdurrahman mendapati wilayah tersebut di dalam keadaan yang sangat kacau. Konflik antar suku Arab, Berber dan penduduk lokal melemahkan otoritas Bani Abbasiyah di sana. Melihat peluang ini, Abdurrahman segera memanfaatkan kecerdasan politiknya untuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Dengan dukungan ini, ia berhasil mengalahkan gubernur Abbasiyah Yusuf Al-Fihri dalam pertempuran yang menentukannya.
Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman mendirikan Emirat Cordoba, sebuah wilayah independen yang tidak tunduk pada kekhilafan Abbasiyah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Abdurrahman Ad-Dakhil bahwasanya Abdurrahman Ad-Dakhil memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga baik sebagai individu maupun umat Islam secara kolektif. Di antaranya adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Abdurrahman kehilangan keluarganya, tanah kelahirannya, bahkan kekuasaan yang diwariskan dari leluhurnya. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia berjuang keluar daripada keterpurukan untuk membangun peradaban baru. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Ucapan seorang ulama menguatkan pelajaran ini. Inna sabra 'alal bala miftahun najah. Kesabaran di dalam menghadapi ujian adalah kunci keberhasilan. Yang kedua pelajaran bisa diambil adalah kecerdasan di dalam strategi. Abdurrahman tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasannya di dalam membangun aliansi, memahami situasi politik, dan mengambil langkah diplomatik yang tepat. Ia mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi yang matang. Yang ketiga adalah toleransi dan keadilan. Dalam memimpin Andalusia, Abdurrahman memberikan hak dan kebebasan kepada seluruh golongan, baik muslim maupun non-muslim. Kebijakan inilah yang menciptakan stabilitas yang mendukung kemajuan peradaban. Ucapan seorang ulama besar menyebutkan al-adlu asasul mulki. Keadilan adalah fondasi sebuah kekuasaan. Yang keempat adalah visi jangka panjang. Abdurrahman tidak hanya berfokus pada kemenangan militer, ia membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Andalusia, menjadikannya pusat ilmu pengetahuan, seni, perdagangan selama lebih daripada 7 abad. Ayyuhal ikhwah, kisah hidup Abdurrahman Ad-Dakhil mengajarkan kepada kita semua bahwa ujian dan penderitaan bukanlah akhir daripada segalanya. Dengan kesabaran, kecerdasan, dan tekad yang kuat, seseorang dapat mengubah kehancuran menjadi kejayaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, innal majda la yubna bil kasal walakinna bil amal was sabr. Kemuliaan tidaklah dibangun dengan kemalasan, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran. Semoga kisah Abdurrahman Ad-Dakhil menginspirasi kita semua untuk menjadi individu yang teguh, adil, dan memiliki visi besar di dalam hidup. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.